Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hingga saat ini berupa kenikmatan-kenikmatannya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, dan ini merupakan anugerah atau karunia yang terbesar, yaitu nikmat berupa ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu agama merupakan karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Dengan ilmu tersebut seseorang akan terselamatkan dari berbagai macam fitnah, baik fitnatus syubhat, kerancuan-kerancuan dalam masalah akidah, dalam masalah agama, maupun fitnatus syahwat, berupa keinginan untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang mana fitnah-fitnah tersebut bisa kita hindari dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tauhid, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keduanya anak yang sempurna, tiba-tiba mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka berdua. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah mereka sekutukan. Dan sering beliau menyebutkan bab firman Allah ta'ala tanpa menyebutkan judul babnya, tapi langsung bab firman Allah ta'ala. Ya, beliau membawakan langsung dalilnya dari Al-Quran, ya, dan dalil-dalil dari sunnah, yang mana nanti dengan dalil tersebut, ya, akan bisa dipahami bahwasanya bab ini sedang membahas tentang ini, bab ini membahas tentang itu. Ya, beliau tidak langsung membawakan judul bab seperti di bab-bab yang lainnya. Ya, seperti misalnya bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Ya, beliau sebutkan judul babnya. Ya, tapi kalau di sebagian bab beliau hanya menyebutkan bab firman Allah ta'ala. Nanti dengan kita menelaah, ya, ayat-ayat yang beliau bawakan, dalil-dalil yang beliau bawakan, maka kita akan bisa faham bab ini membicarakan tentang perkara ini. Misalnya bab ini menjelaskan tentang perkara itu, ya. Seperti di sini, ya, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 190, ya, yang mana bab ini membicarakan tentang
di antara nama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama yang mengandung penghambaan yang disandarkan kepada selain Allah. Nah, sekarang kita pembahasan berkaitan dengan nama Abdun. Nama apa? Abdun. Abdun ini maknanya apa? Hamba. Ya. Jadi tidak boleh nama Abdun ini disandarkan kepada selain Allah, seperti Abdul Ka'bah, Abdul Uzza, Abdul Amr. Kalau Abdul Ka'bah, apa maknanya? Hambanya Ka'bah. Ya, Abdul Amr, hambanya Amr. Ya. Jadi tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Harus disandarkan ke mana? Ke nama-nama Allah. Ya. Kita sandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdullah, Abdul Rahman, ya, Abdul Ghafur, Abdul Halim, ya, Abdul Jabbar. Ya. Harus disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disandarkan kepada selain Allah, kepada makhluk. Ya. Nah, ini dia yang akan dibahas dalam bab ini. Ya. Ini yang menceritakan, ayat ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan seorang anak yang sempurna fisiknya. Ya. Ketika Allah telah berikan mereka keinginan mereka, ketika Allah mengabulkan permohonan mereka, ya, tiba-tiba mereka menjadikan karunia tersebut menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan nama, ya, bentuk tandingan tersebut adalah memberikan nama, yaitu Abdun, yang disandarkan kepada selain Allah. Nanti akan dibahas, beliau jelaskan di sini tentang tafsir ayatnya, ya. Baik, tentang tafsir ayat tersebut, yaitu dinamakan dengan Abdul Haris. Ya, disandarkan Abdun kepada Al-Haris. Nah, ini bentuk apa nama? Ini bentuk kesyirikan yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kesyirikan dalam masalah apa? Dalam lafaz, walaupun seseorang tidak memaksudkannya. Ya. Walaupun seseorang tidak memaksudkannya. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam memilih, ya, lafaz. Baik, walaupun kita tidak memaksudkan untuk menandingi, menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan di sana hendaknya kita hindari. Seperti yang sudah kita lewati apa? Ucapan Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Ya. Lafaz-lafaz ini di sana mengandung kesyirikan, walaupun seseorang tidak memaksudkannya, ya, tidak memaksudkan untuk menjadikan dia sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaz-lafaz tersebut harus dihindari, ya, sebagaimana dalam memberikan nama. Sebagaimana pula dalam memberikan nama, ketika kita hendak memberikan nama yang di sana mengandung penghambaan, mengandung makna penghambaan, maka tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Harus atau wajib kita sandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi enggak boleh kita namakan, ya, sebagai Abdu Muhammad misalnya. Ya. Baik, Abdul Ka'bah misalnya.
Abdul Haris. Ini tidak boleh karena tidak ada nama di sana Al Haris bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi disandarkan kepada seseorang. Ya, ini tidak boleh ya. Baik. Paham di sini pembahasannya? Yang dibahas adalah penamaan dengan menggunakan abdun yang di sana mengandung makna penghambaan. Maka tidak boleh disandarkan kecuali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini yang akan kita bahas. Dan sebelumnya kita baca dulu ya. Dalil-dalil yang beliau bawakan. Qala rahimahullahu ta'ala bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ya, fata'ala Allahu amma yusyrikun. Baik. Ayat sebelumnya, ya, sebelum ayat ini Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha, dan menciptakan darinya pasangannya. Liyaskuna ilaiha, ya, agar tenang kepadanya. Falamma taghasyaha, maka ketika dia taghasyaha menggauli istrinya, hamalat kemudian hamil, ya, hamlan khafifa, dengan kehamilan yang ringan, maksudnya ini di awal-awal hamil, ya, di awal-awal mengandung. Famarrat bih, kemudian dia melewati ya, hari-hari tersebut. Falamma asqalat da'awallaha, kemudian ketika masa kandungannya tersebut menjadi berat, artinya dekat dengan masa kelahiran, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini biasa, ya, yang dilakukan oleh para orang tua, ya, ketika masa kandungan istrinya telah berat, mendekati masa persalinan, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya, jika engkau memberikan kepada kami anak yang sempurna, ya, maka niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian falamma atahuma salihah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka anak yang sempurna sebagaimana yang mereka minta, ja'ala lahu syuraka, tiba-tiba mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berdua. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Qala Ibnu Hazm mengatakan, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Ya. Sepakat para ulama tentang haramnya setiap nama yang mengandung unsur penghambaan, ya, dalam artian nama abdun, ya, itu haram ketika li ghairillah, ketika disandarkan kepada selain Allah. Ya, ketika kita memberi nama anak kita dengan abdun, maka tidak boleh kita sandarkan kata abdun ini kepada selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ka'abdi Amr, seperti menamakan anak dengan Abdu Amr. Wa Abdil Ka'bah, atau menamakan anak dengan Abdul Ka'bah. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya dari penyandaran nama abdun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mana Abdu Amr apa artinya? Hambanya Amr. Abdul Ka'bah artinya apa? Hambanya Ka'bah. Yang harusnya penghambaan tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di sini para ulama mereka sepakat tentang haramnya menamakan seseorang dengan nama abdun yang disandarkan kepada selain Allah. Hasya Abdul Muttalib, kecuali nama Abdul Muttalib. Maksudnya di sini kecuali nama Abdul Muttalib, ya para ulama berselisih. Ya sebagian mereka membolehkan. Tapi yang benar ya tetap tidak boleh menamakan seseorang dengan Abdul Muttalib. Adapun Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib, di situ bukan maksudnya Rasulullah memberikan nama, ya, bukan penamaan di sini, tapi Rasulullah ini menghabarkan saja bahwasanya beliau memiliki siapa? Abdul Muttalib siapanya Rasulullah? Kakek. Bahwasanya Rasulullah punya kakek yang bernama Abdul Muttalib. Ya. Paham di sini ya? Tetap yang benar tidak boleh seseorang menamakan dengan Abdul Muttalib. Ya. Jelas ya? Adapun Rasulullah ketika beliau mengucapkan ana ibnu Abdul Muttalib, ini bentuknya pengkhabaran. Ya, bahwasanya beliau punya kakek yang bernama Abdul Muttalib, bukan untuk menamakan. Jadi beda perkaranya. Ya. Beda perkaranya. Baik. Wa an Ibni Abbas, kemudian beliau membawakan asar dari Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, ayat di atas tadi. Qala, beliau mengatakan lamma taghasyaha Adam hamalat. Taghasyaha, ya ini kinayah. Kinayah itu apa maknanya? Kiasan. Ya, untuk kata kias atau kiasan untuk sesuatu yang seandainya diucapkan secara terang itu sesuatu yang orang yang mengucapkan itu malu gitu untuk mengucapkan secara sore, secara jelas. Nah, ini biasa dipakai untuk atau biasa digunakan di dalam Al-Quran dan juga dipakai oleh Nabi SAW. Ya, di dalam Al-Quran gimana? Aula mastumun nisa, menggunakan lafadz lamas. Lamas itu apa? Menyentuh wanita. Ya, menggunakan lamastumun nisa ini untuk yang dimaksudkan adalah apa? Kata kiasan yang dimaksudkan adalah untuk jima. Ya, taib. Lamma taghasyaha Adam hamalat, ketika Adam mendatangi istrinya, ya, kemudian istrinya tersebut hamil, fa'atahuma iblis, kemudian iblis mendatangi keduanya. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajatkuma minal jannah. Ya. Kemudian berkata kepada keduanya, Adam dan Hawa tadi, inni sahibukuma, sungguhnya aku ini adalah sahabat kalian yang dulu pernah mengeluarkan kalian dari surga, yang pernah menyebabkan kalian keluar dari surga. La tuti'unnani aw la aj'alanna lahu qarnai ayil. Ya, maka hendaknya kalian itu mentaatiku atau aku akan menjadikan anakmu tersebut memiliki tanduk seperti tanduk rusa. Nah, di sini iblis menggoda siapa? Adam dan Hawa tadi. Ya, kamu harus ikutin aku. Ya, kalau enggak aku akan jadikan anakmu tersebut memiliki tanduk seperti tanduknya rusa. Fayakhruju min batnika fayashukkahu. Ya. Yang mana nanti dia akan keluar, anakmu tersebut keluar dengan merobek perutmu. Ya, ditakut-takuti oleh iblis. Wala af'alanna, sungguh aku akan melakukannya dan akan melakukannya. Yukhawwifuhuma, di sini iblis menakut-nakuti siapa? Adam dan Hawa. Kalau mereka tidak mau taat kepada iblis, ya, maka anaknya tersebut akan dibuat apa? Dibuat punya tanduk dan akan keluar merobek perut ibunya. Ya.
Sammiyahu Abdul Haris. Namakan anakmu tersebut dengan Abdul Haris. Ya. Taib. Namakan anakmu tersebut dengan Abdul Haris. Ya, di sini Al Haris. Taib. Dikatakan ini salah satu dari nama iblis. Jadi sebelum iblis ini diusir dari jannah. Ya, ketika iblis masih bersama para malaikat. Ya. Taib. Fa'abaya an yuti'ahu. Kemudian ya, mereka berdua enggan untuk mentaati iblis. Fa kharaja mayitan. Kemudian anaknya mati dalam keadaan meninggal. Ya. Mati dalam keadaan meninggal. Duduknya enggak gitu. Duduk muadab. Duduk sebagaimana orang yang beradab. Taib. Mana pulpennya? Taib. Fa abaya an yuti'ahu fa kharaja mayitan. Ya. Taib. Mereka berdua enggan mengikuti ya perintah iblis untuk menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Ya, kemudian anaknya tersebut apa? Keluar dalam keadaan meninggal. Summa hamalat. Kemudian tadi istrinya hamil lagi. Fa'atahuma. Iblis tadi datang lagi. Ya, faqala misla qaulihi, dan mengatakan sebagaimana di awal tadi, yaitu menakut-nakuti mereka berdua dengan mengatakan kalian harus mentaatiku, kalau enggak anakmu nanti akan aku ya jadikan memiliki tanduk dan keluar merobek perutmu. Ya, seperti itu. Taib. Fa'abaya. Kemudian mereka berdua pun enggan lagi untuk mentaati siapa? Mentaati iblis tadi. Ya. Fa kharaja mayitan. Kemudian anaknya tersebut lahir dalam keadaan mati, meninggal. Summa hamlat. Kemudian hamil lagi. Berarti yang keberapa? Yang ketiga kan? Yang ketiga. Fa'atahuma. Iblis datang lagi. Ya, menakut-nakuti mereka lagi, menggoda mereka lagi. Fadzakara lahuma. Ya, menyebutkan apa yang sudah dia ucapkan ya dulu kepada pasangan ini. Fa'adrakahuma hubbul walad, karena begitu besarnya keinginan mereka berdua untuk mendapatkan seorang anak, ya, fasammayahu Abdul Haris. Pada akhirnya dia menamakan atau mengikuti apa yang diarahkan oleh iblis untuk memberikan nama anaknya dengan Abdul Haris, ya. Fadzalika qauluhu, maka itulah firman Allah Ta'ala yang dimaksud dengan firman Allah, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap anak yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Ya. Di sini syirik apa namanya? Syirik ketaatan, bukan syirik ibadah. Bukan syirik dalam masalah ibadah, tapi syirik dalam masalah ketaatan. Dia mentaati siapa? Mentaati iblis untuk memberikan nama anaknya dengan Abdul Haris. Ya. Baik. Nah, di sini kadang seseorang itu enggak sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ketika dia menginginkan sesuatu, ya dia tidak memperolehnya atau gagal mendapatkannya, dia coba lagi gagal untuk mendapatkannya. Kemudian ada yang mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Ya. Hal-hal yang menyelisih syariat. Nah, ini enggak laku-laku nih, jodohnya belum dapat nih. Udah cari kemana-mana jodohnya enggak dapat. Wah, ini antum harus mandi kembang nih. Nah, antum harus datang ke orang pintar nih sini nih. Ya. Awalnya dia nggak mau. Udah mau nazar, gagal. Nggak dapat jodohnya. Akhirnya dia nggak sabar apa? Pas dia melakukan kesyirikan tersebut, datang ke orang pintar minta supaya diberikan jodoh, atau misalnya dia lama nggak punya anak, ingin punya anak, diminta untuk melakukan ini, ritual itu yang menyelisih syariat, bahkan di dalamnya mengandung kesyirikan. Pada akhirnya karena dia tidak sabar, ya dia melakukan hal tersebut, dan qadarullah, Allah takdirkan dia punya anak. Ini ujian yang sangat besar. Ya. Pas ketika dia datang ke situ, ternyata dia dapat jodoh atau dia dapat anak. Ya, ini fitnah, ini ujian keimanan. Ya. Ujian keimanan. Terkadang orang nggak sabar, ya berdoa terus, ya
enggak juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, enggak juga dikasih jodoh misalnya. Akhirnya diperintahkan, coba kamu berdoa di kuburan fulan. Ya, berdoa di kuburan fulan. Ya. Karena dia enggak sabar, dia melakukan juga. Ya. Dan qadarullah, pas memang bertepatan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala uji dia, ya, Allah kasih dia jodoh, Allah kasih dia anak. Ya. Baik. Nah, ini persis seperti yang ada di dalam asar ini. Ya, ketika mereka enggan, ya mereka belum memiliki anak. Ketika mereka enggan mentaati siapa? Iblis, untuk menamakan dengan Abdul Haris. Ya, pertama enggan, kedua enggan, ketiga enggan. Ya, karena tidak sabar, akhirnya mengikuti, menuruti apa? Menuruti iblis tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, telah memberikan dia anak. Tapi bukan sebab karena mentaati apa tadi? Iblis. Nah, ketika Allah telah mengabulkan, ya, ternyata dia berbuat kesyirikan. Ya, dia berbuat kesyirikan. Ya, maka ini merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Ya, akan mengabulkan permintaan kita. Baik. Karena doa itu ada 3 keadaan, ya. Terkadang kita meminta kepada Allah, yang pertama langsung Allah kabulkan permintaan kita. Yang kedua, imma dengan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari keburukan yang semisal dengan yang kita minta kepada Allah. Yang ketiga, imma Allah Subhanahu wa taala tangguhkan nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi tidak tidak ada ruginya ketika kita berdoa kepada Allah. Karena imma bisa jadi doa tersebut langsung Allah kabulkan di dunia, atau Allah palingkan kita dari keburukan yang semisal dengan apa yang kita minta kepada Allah, atau Allah Subhanahu wa taala tangguhkan nanti doa-doa kita akan Allah balas pada hari kiamat. Ya. Baik. Walahu bisanadin sahihin, ya, dan juga ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Walahu bisanadin sahihin, dan bisanadin sahihin, dan miliknya juga dengan sanad yang sahih dari Qatadah. Baik. Qala syuraka'u fi ta'atih wa lam yakun fi ibadatih. Di sini kesyirikan, ya, yang dilakukan adalah dalam masalah ketaatan, bukan dalam masalah apa? Ibadah. Ya. Kesyirikan di sini dalam masalah ketaatan, bukan dalam masalah ibadah. Walahu bisanadin sahih, dan juga riwayatnya dengan sanad yang sahih dari Imam Mujahid pada firman Allah Ta'ala, lain ataitana salihah, ya seandainya engkau memberikan kepada kami, mengkaruniakan kepada kami anak yang salihah, ya ini sempurna secara fisik. Ini maksudnya, ya, keduanya tersebut asfaqa an la yakuna insana. Mereka khawatir kalau seandainya anaknya tersebut keluar bukan berwujud manusia. Ya, baik. Wa dzukira ma'nahu anil Hasan, dan disebutkan maknanya, ya, juga dari Hasan, dari Sa'id, dan selain mereka berdua. Jadi intinya di sini, ya, beliau ingin menjelaskan pada bab ini bahwasannya menamakan anak dengan abdun yang disandarkan kepada selain Allah ini merupakan kesyirikan. Syirik dalam apa tadi? Ketaatan, bukan dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah, ini jelas jatuhnya pada syirik akbar. Ya, kalau dia meyakini menamakan anaknya dengan Abdul Haris atau Abdul Husain, Abdul Rasul, dengan meyakini bahwasanya Rasul tersebut, ya, memiliki hak uluhiyah, ya, atau dalam masalah rububiyah ikut andil dalam masalah rububiyah, maka ini terjatuh dalam syirik akbar. Tapi kalau hanya sekedar penamaan saja, ya, terjatuhnya dalam syirik kecil. Ya, dalam syirik kecil. Tapi di sini
menunjukkan apa? Haramnya menamakan anak dengan abdun yang disandarkan kepada selain Allah, dan ini merupakan syirik dalam masalah taat dan juga bentuk kufur nikmat. Karena apa? Allah yang memberikan kita anak. Ya, Allah yang memberikan kepada kita anak. Ya, bentuk kekufurannya apa? Kita menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Ya. Baik. Dan tentang siapa yang dimaksud di dalam ayat tadi, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dalam ayat tadi adalah Adam dan Hawa, Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ya, Hawa. Ada juga yang berpendapat selain mereka berdua. Ya, berpendapat selain mereka berdua. Baik. Dan lebih tepatnya wallahu taala alam, yang lebih benar yang dimaksud dengan di dalam ayat tadi adalah selain Adam dan Hawa. Ya, selain Adam dan Hawa. Sebagian ulama menjelaskan ya bahwasannya dalil-dalil yang dipakai oleh ulama ya yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, dalil-dalilnya dhaif. Ya, dalil-dalilnya dhaif. Kemudian yang kedua, alasannya para ulama sepakat bahwasannya para nabi itu maksum dari dosa besar. Paham ini alasannya? Para ulama sepakat gimana? Para nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Syirik kecil dosa besar bukan? Dosa besar. Syirik kecil itu dosa besar. Ya. Ya, akbarul kabair asyirku billah. Yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah syirik terhadap Allah. Mau dia syirik akbar ataupun syirik kecil, tetap dikatakan apa? Dosa besar. Ya, tetap dikatakan dosa besar. Dan di sini Nabi Adam, kalau dari asar ini menjelaskan Nabi Adam melakukan apa di sini? Melakukan kesyirikan. Dengan apa? Mentaati iblis untuk menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Paham di sini ya? Ya, jadi ya, tidak mungkin Nabi Adam alaihissalam terjatuh dalam dosa syirik. Ya. Nah, ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan juga Syekh Ibnu Katsir rahimahumullah taala. Nah, ini yang tepat ya. Baik. Faedah dari bab ini. Baik, yang pertama ya, faedah dari ayat. Yang pertama, haramnya menamakan seseorang dengan nama abdun yang disandarkan kepada selain Allah. Haramnya penamaan dengan abdun yang disandarkan kepada selain Allah Ta'ala, seperti Abdul Husain, Abdul Rasul, yang mana kedua nama ini masih dipakai oleh orang-orang Syiah. Ya, ini tidak boleh. Ya, Abdul Ka'bah ini juga tidak diperbolehkan. Pokoknya semua nama penghambaan abdun, ya, nama abdun, nama yang mengandung penghambaan, ketika disandarkan kepada selain Allah, ini hukumnya haram. Ya, maka hendaknya kita sandarkan nama tersebut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama yang paling disukai oleh Allah, nama apa?
Abdullah dan Abdur Rahman. Abdullah dan Abdur Rahman. Baik. Faedah yang kedua, bahwasanya kesyirikan itu juga terjadi pada sekedar pemberian nama, pada sekedar memberikan nama. Kesyirikan itu terjadi ya, walaupun hanya sekedar pemberian nama ya, dan walaupun seseorang itu tidak memaksudkannya ya, hanya sekedar nama saja bisa terjatuh dalam perbuatan syirik walaupun dia tidak memaksudkannya untuk berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, seperti lafaz-lafaz yang sudah kita lawati, Masya Allah wa syi'ta ya. Baik, jelas ya. Baik, sekedar lafaz saja, sekedar nama saja itu bisa terjatuh dalam kesyirikan. Maka hendaknya seperti ini kita jauhi. Kemudian yang ketiga, bahwasannya anak itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita bersyukurnya hanya kepada Allah dengan menyandarkan nikmat tersebut hanya kepada Allah. Ya, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, semua itu merupakan karunia dari Allah. Wajib bagi kita untuk menyandarkan nikmat-nikmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa anak ya, di antara bentuk syukur adalah dengan menghambakannya kepada Allah. Menghambakan anak tersebut kepada Allah. Ketika kita berikan nama kepada dia dengan nama Abdun, maka kita hambakan hal tersebut kepada Allah. Kita namakan Abdullah, kita namakan Abdurrahman, kita namakan Abdul Ghafur, kita namakan Abdul Jabbar, dan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Baik. Jadi ini pembahasan pada malam hari ini berkaitan tentang ya hukum memberikan nama anak dengan abdun yang disandarkan kepada selain Allah. Hukumnya adalah haram dan ini merupakan kesyirikan. Baik.